Vanessa ya? 3 bulan yang lalu kayaknya. 3 bulan yang lalu. Tanggalnya aku mesti cek lagi sih 3 bulan yang lalu. Itu waktu itu masuk pembahasan itu nggak sengaja apa gimana sih? Nggak sengaja. Iya, jadi waktu itu kalau gue podcast itu kan emang nggak ada skripnya. Dan karena kita mengalir aja. Jadi ceritanya pada saat itu Vanessa ngehubungin gue, dia DM kalau nggak salah ya. Kak, aku kapan dong ke podcastnya kakak gitu. Wah, gue terhormat sekali, maksudnya gue tuh nggak terlalu gue orangnya nggak terlalu ngejar kan. Terus ada orang mau datang ke podcast gue seneng banget lah. Makanya yaudah, yuk gitu. Dia datang, boleh bawa suami nggak? Boleh. Jadi emang awalnya gue pengen podcastan sama Vanessa. Terus pas gue lagi ngobrol, kok gue pengen undang suaminya nih masuk gitu kan. Jadi gue undang nih Bibi. Ternyata keren banget. Gue merinding, keren banget gitu. Nah, kontennya tuh ngalir gitu aja sih sebenarnya. Gak ada pemikiran atau skrip untuk menanyakan hal itu karena ya gue alam bawah sadar kali ya gitu danya. Cuman ya gimana ya, gue bingung juga gitu kira-kira. Sebelumnya pernah ketemu sama Bibi belum? Sama siapa? Sama Bibi, sama Kak Bibi. Belum, gue tuh baru ketemu tuh pas di konten gue doang. Dan makanya gue tulis kan, gue gak terlalu kenal sama mereka. Tapi kesan yang gue dapat yaitu gue melihat mereka adalah orang yang sedang berjuang untuk memperbaiki image mereka yang rusak gitu. Gue pernah ada di kayak begitu. Jadi gue bertanya sama Tuhan waktu itu, Tuhan apa yang bisa gue bantu? Tapi gue gak akan sebut ya, maksudnya jawabannya apa gue gak akan sebut. Cuma intinya adalah ya begitu banyak orang menghujat dia kan, sedangkan dia nggak dikasih kesempatan untuk memperbaiki. Jadi ruang itu nggak ada. Dan gue seneng banget ketika konten gue tuh bisa ngasih ruang. Dan ya di channel itu, di konten itu orang-orang jadi positif. Mas, ada statement dari Bibi ya, kalau nggak salah tentang ramalan. Iya. Gue kaget tuh dia ngomong gitu. Tapi sebenarnya waktu pas kita ngobrol, ya kita anggap hanya semacam ya cerita aja kan, kan gini loh. Ramalan itu ada yang benar, ada yang tidak. Tapi kan tetap semua rahasia ada di tangan Tuhan. Ini kebetulan aja mungkin benar. Tapi kan maksudnya siapa sih yang mau percaya begituan, apalagi itu ramalan yang tidak bagus. Makanya pada saat kita ngobrol tuh waktu itu Vanessa tuh langsung, ini apaan sih itu percaya sama Tuhan, itu benar. Cuman ya ini, saya menganggapnya kebetulan. Nggak tahu, karena habis itu kita nggak ngobrol. Jadi gini, aku pribadi nggak terlalu mau fokus ke ramalan, karena menurut aku itu nggak penting. Yang aku pengen fokus atau obrolan itu adalah perspektif Vanessa, perspektif Bibi menjalani kehidupan yang sudah dilihat jelek sama orang. Jadi nanti potongan podcast lu sendiri jadi viral tuh, perasaan lu sendiri gimana sekarang? Iya, gue sih nggak peduli, karena kemarin waktu gue dengar kejadian gue lebih fokus ke sedih. Gue gak peduli itu mau jadi viral atau enggak, karena buat gue itu gak penting. Yang penting adalah gue harus ngapain ya, maksudnya kok gue sedih gitu loh. Nah oleh karena itu tadi gue sempetin waktu di sela-sela kesibukan gue datang ke pemakaman beliau. Gue mengucap doa. Sedih cuy, gue sedih, gue gak tau, itulah gue cuma mengucap doa. Maksudnya ada 2 orang yang sedang berjuang untuk punya keluarga di tengah-tengah himpitan hujatan banyak orang, they fight. Dan itu kisah yang luar biasa menurut gua. Apa yang mereka tinggalkan, ya itulah balasan mereka untuk orang-orang yang menghujat mereka. Ketika itu sempat nggak percaya mas? Nih, Hah? setelah ketemu sama mereka, Mas Denso sendiri nilainya seperti apa sih sosok mereka ini? Gua gak bisa jawab lebih banyak, karena yang gua tahu ya pasti baik, sopan, friendly. Tapi ada satu hal yang gue tangkap adalah mereka tuh ngerasa menyimpan malu, tapi berusaha untuk tenang, gitu ya. Jadi ngerti kan posisi kayak gitu? Karena mereka pengen ngasih lihat bahwa kami mampu melewati semua ini, terutama untuk bibinya sendiri sebagai seorang suami.
siapa sih ada laki-laki yang sekuat itu berani untuk nemenin wanita yang mungkin sudah dilihat buruk di masyarakat. Karena gue ingat selalu kan ketika ada beberapa cerita di zaman Nabi di mana ketika seseorang membantu seorang wanita tunasusila ya, dia bisa masuk surga. Kesempatannya selalu ada. Cuma kita udah gini loh, kita tuh kalau ada orang bikin salah tuh ditekan terus sampai orang itu mati mungkin kita puas gitu. Dan gue sangat menyayangkan mereka tuh belum gitu loh, mereka lagi berbuah nih gitu loh, belum sempet metik buahnya, anaknya masih kecil tapi mereka udah harus pulang gitu. Itu mungkin jadi salah satu kesedihan gue yang paling besar sih. Sosok Kak Vanessa juga yang survive dengan masalah-masalahnya dan juga dia kan sayang banget sama anaknya. Iya. Tinggal sama dia itu seperti apa sih? Vanessa is a really great mom. Setiap orang punya kesalahan. Yang kalian lihat di sosial media yang hidupnya benar semua itu punya salah belum ajaib terbuka. So, yang paling penting apa? Spiritnya. Berapa banyak wanita yang bisa menjalani satu kehidupan baru di tengah himpitan, hujatan begitu banyak, membesarkan seorang anak, coba untuk cari duit dengan membuat dirinya kelihatan bodoh. Jadi gue ngerasa kayak kalian kok nggak mau kasih kesempatan sih buat dia, tapi akhirnya dia tumbuh kan. Nah ini lagi tumbuh-tumbuhnya gitu, lagi bagus-bagusnya, terus dia pergi gitu, ya sedih banget. Terakhir kapan sih Mas ketemu sama mereka? Terakhir di acara gua di Dreambox, tapi kita nggak sempet ngobrol lama. Aku sempet fotoan tuh, aku pakai baju Dreambox Indonesia, dan dia mau main ke rumah. Dia ada DM, nah dia mau main ke rumah. Kau udah pulang belum dari New York? Nah, dia main ke rumah dong. Iya, main aja. Gue bilang siap. Nggak nongol. Makanya gue bikin video kan. Dia nggak ke rumah ya saya izin saya ke rumah kalian. Sempat ada rencana yang disampaikan oleh Vanessa, ada rencana dalam waktu dekat ini untuk tercapai dari Vanessa? Nah itu aku nggak tahu. Itu ke keluarga. Nah sosok Mas Firly ini juga kan jadi sorotan juga nih kado sempat ya tanggapan. Aku nggak mau komentar dulu ke situ karena menurut aku itu urusan belakang. Masa benar salah itu pasti nanti ada waktunya. Sekarang menurut aku pengen mendoakan, aku pengen menikmati masa dimana aku bisa ngerasa bahagia lah. Maksudnya satu sisi mereka pergi dengan baik ya berdua ya. Sedihnya ya mereka harus pergi secepat itu sih. Hari ini mulai tadi sempat nemuin keluarga dulu. Enggak, jadi aku pas datang itu udah nggak ada orang. Aku lihat kayaknya dari malam tuh udah mulai ramai. Cuman instingku bilang datangnya nanti. Dan pas aku datang itu lega aja gitu. Dan aku ngerasa pas aku datang kayak ditungguin. And I pray for them. Gue ngerasa ketika gue pegang tanahnya mereka pergi. Gue gak tahu itu perasaannya. Gue benci nih wawancara, gue sedih cuy. Hah? Gimana? Kisah cinta mereka. Sampai akhir hayat sampai mau memisahkan. Just like a movie ya, kayak film ya. Tragis sih sebenarnya, tapi indah juga. Cuma yang gue sayangkan adalah ini jadi exposure sosial media yang kurang bertanggung jawab dengan video-video yang gak perlu sih sebenarnya. Jangan lah. Kasihan anaknya juga ngeliat. Ya dia ngelihat ibunya dengan kondisi berantakan dan itu ada cara viral yang lain lah. Tadi kan sempat kan katanya ketika di masa lalu Vanessa Angel dihujat di Indonesia, tapi sekarang nyatanya ketika dia meninggalkan kita semua, ternyata di Indonesia merasa ditinggalkan ya. Iya. Perubahan perasaan sebenarnya menurut Vanessa sendiri seperti apa? Saya bahagia sih sebenarnya. Jadi ketika saya ketemu dengan mereka, doa saya mengiringi. Karena gini, mereka datang, gue bisa tahu mereka tuh tulus, tahu. Gue di konten gue semua gue tahu, pasti gue tahu. Cuma gue mau mereka dengan tulus, dengan rendah hati. Mereka pengen ngomong, tapi nggak enak.
batin kita nih kan, supaya orang bisa dengar, karena di konten kakak itu bisa orang bisa dengar hati kami, orang bisa dengar bagaimana kami berusaha, sehingga gue ngerasa kayak ya beban sih jadinya, cuman gue bawa dalam doa aja. Itu aja sih. Selama podcast ada pengalaman yang tidak terlupakan? Ya podcast itu karena menurut gue ketika gue ngajak Bibi masuk ke dalam obrolan yang tadinya nggak ada planning, magicnya di situ. Karena kalau waktu itu Bibi nggak gue ajak masuk, kontennya biasa aja. Gitu sih. Terakhir Bang, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk keluarga. Ya pastinya saya turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk keluarga. Saya tidak pantas ngomong sama sekali jujur. Bisa berikan waktu untuk cukup ini saja. Keluarga yang lebih berhak untuk bicara, mereka yang lebih berduka, kita hanya orang luar. Ya memang kita ikut merasakan, dan anehnya kenapa kita ikut merasakan itu. Untuk keluarga yang kuat, semua badai pasti akan terlewati. Tapi untuk sekarang ini mungkin momen untuk tidak kuat. But it's okay, semua akan baik-baik saja. Terutama untuk anaknya Dahlah, saya percaya dia akan menjadi orang yang kuat karena ibu bapaknya orangnya. Terakhir dong, tanggapan kakak kan Kak Vanessa Indah sudah dinikah sama ibunya juga Iya. dari kecil. Nah ini terjadi lagi kepada Galang. Iya, ya itulah jalan hidup orang. Kita nggak ada yang tahu. Pasti biarlah Galang jadi dengan takdirnya. Dan gue kemarin lihat juga dari YouTube gue tuh, kira penontonnya itu AdSense-nya akan gue berikan.